Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabatku yang terkasih, saya baru mendapatkan kesempatan kembali untuk membuat video YouTube ya, karena saya pelayanan di lapangan cukup sibuk, banyak kegiatan yang harus saya lakukan. Ya, puji Tuhan, akhirnya saya bisa kembali buat video lagi. Saya mendapatkan sebuah video yang diminta untuk saya menanggapinya. Bagaimana Pak John Sung mengenai video ini? Nah, mari kita lihat apa kata video ini. Apa pendeta Daud Tony? Pak Daud, haleluya. Jadi selama COVID ini bikin apa? Saya kebun. Oh, berkebun. Karena sudah saya persiapkan 5 tahun yang lalu, sebelum terjadi krisis corona. Kenapa udah tiba-tiba siapkan kebun? Karena biasanya urus gereja sama urus setan kan, tiba-tiba ini urus kebun. Karena Tuhan sudah memberitahu saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Jadi saya pernah mengalami, Pak Gilbert, kecelakaan. Iya. Kecelakaan motor. Tahun berapa itu? Itu tahun, pokoknya kira-kira tahun 98 ke atas. Iya. Nah, waktu itu naik motor, saya boncengan sama teman, nabrak truk. Nah, jadi sampai saya tenangsap di truk gini nih, di bak itu. Nah, roh saya dibawa Tuhan, roh saya dibawa malaikat. Malaikat itu tingginya 3 meter, Pak Gilbert. Oke, sahabatku dimanapun Anda berada, Anda lihat di sini ya. Ini adalah wawancara pendeta Gilbert Lumaindong bersama dengan Daud Tony yang mengaku pendeta juga katanya. Sahabatku yang terkasih, ya, dia menceritakan ini orang ini mantan dukun. Mantan ya, orang yang suka main dengan setan, roh-roh, mistik, magic. Kemudian dia sudah tobat katanya ya, melalui penglihatan. Dia tabrakan, kemudian rohnya bisa dibawa. Anehnya dia bisa tahu bahwa rohnya itu bisa dibawa gitu. Dibawa, kemudian dia lihat malaikat 3 meter tingginya. Sahabatku yang terkasih di dalam saya kadang ini lucu ini. Ya. Ini orang-orang semodel begini bisa jadi pendeta dan bisa didengarin banyak orang, ini menyesatkan banyak orang sebenarnya. Tidak memahami bahwa ya, kebenaran firman Tuhan itu, Alkitab itu adalah satu-satunya. Tapi baik, kita lihat lagi lah apa yang dia ngomongnya. Nanti saya akan menjelaskannya mengapa saya berkata bahwa model beginilah penyesat di akhir zaman ini ya. Jadi tidak ada malaikat yang model bayi kecil-kecil gini, itu tidak ada, Pak Gilbert. Itu cuma di gambar-gambar selama Natal. Malaikat itu tegap-tegap, pasukan perang. Dan matanya ini kayak sinar intan berlian gitu. Tubuhnya seperti tatahan es, tapi tidak berdaging. Itu roh. Tidak ada badannya, itu enggak, roh. Nah, saya dibawa ke satu tempat. Nah, waktu dibawa ke tempat itu ada tangga emas. Nah, waktu di tangga emas itu malaikat itu berkata, sebelum kau menghadap Yang Maha Kuasa, engkau harus masuk ke satu ruangan, yaitu ruang Maha Kudus. Anda bisa bayangkan sahabatku yang terkasih ya. Ini orang ngaku katanya malaikat ngomong sama dia akan dibawa menghadap Yang Maha Kuasa. Anda bisa bayangkan, kita ini manusia berdosa. Ya. Kita manusia berdosa bagaimana bisa menghadap Allah yang Maha Kuasa? Dia pada waktu itu apakah sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya. Ini kan kalau orang sudah mati, bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, oke, ya masuk surga. Ini dia dibawa malaikat katanya, dilihatkan ini ruang lah, apa tangga. Sebenarnya saya itu malas menanggapi karena ini tidak ada dasar Alkitab dalil sekalipun. Ya, ini adalah mana dongeng-dongeng isapan jempol, dongeng-dongeng nenek tua. Ya, di mana cerita-cerita seperti ini sudah banyak dibangun oleh dukun-dukun yang untuk menaikkan pamor dirinya, wibawa dirinya supaya nakut-nakutin orang. Sebenarnya kalau saya melihat, ya, kita harus melihat dulu nih sejarahnya, bagaimana sebenarnya proses pengkanonan Alkitab. Iblis itu hari ini berusaha menarik perhatian manusia keluar dari Alkitab, tetapi ya, berusaha membawa manusia untuk melihat ke hal-hal yang bersifat subjektif, supranatural. Nah, saya lihatkan begini. Ini proses pewahyuan. Di dalam Alkitab, ya, sangat jelas sekali kita melihat bagaimana Allah menuntun manusia dari sistem pewahyuan, ya, yang sederhana sampai yang paling sempurna.
Jadi begini, sahabatku yang terkasih, Allah itu menuntun manusia, ya, itu melalui sebuah proses. Jadi komunikasi Allah kepada manusia itu melalui sebuah dari cara yang sederhana sampai paling cara yang sempurna, sampai menjadi sebuah Alkitab, wahyu yang tertulis yang pasti. Dan Allah mau sekarang sebenarnya kita mengarahkan pandangan kita, hati kita kepada Alkitab yang menjadi penuntun yang pasti, bukan lagi kepada hal-hal yang tidak pasti seperti zaman dulu yang Allah pernah pakai. Contoh, dulu pernah pakai undian. Kalau mau tahu kehendak Tuhan, kita undi yuk. Nah, si Yunus diundi, ketemu, wah, dia dapat dibuang ke laut. Itu kepada peran Tuhan, komunikasi Tuhan. Urim Tumim yang di baju efod imam. Boleh enggak bangsa Israel perang lawan Filistin? Nanti baju imam akan cabut. Urim oke, boleh, Tumim jangan, begitu. Nah, Tuhan komunikasi juga lewat mimpi, lewat penglihatan, lewat malaikat, sampai akhirnya nabi-nabi menulis perjanjian lama. Ya, kemudian Kristus Yesus datang ke dunia ini mengajarkan, dan ya Allah ya menjadi manusia Kristus Yesus. Ya, kalau dalam perjanjian lama itu Theophany, Kristopani, Yesus yang belum inkarnasi jadi manusia. Kemudian akhirnya Roh Kudus tinggal dalam hati manusia. Allah memakai para rasul, murid-muridnya untuk menulis kitab perjanjian baru. Sampai akhirnya Alkitab perjanjian baru itu lengkap, maka pewahyuan Allah, kehendak Allah final di dalam Alkitab. Tidak ada kepentingan lagi bagi Allah untuk menampakkan diri, memperlihatkan diri, karena Allah sudah memperingatkan, Tuhan Yesus memperingatkan dalam Matius pasal 24 bahwa justru akhir zamanlah Mesias palsu yang akan menampakkan diri, nabi palsu lah yang akan bernubuat, mengaku ya, melakukan mujizat dan sebagainya. Nah, itulah peran iblis. Dalam 2 Tesalonika, pendurhaka itu akan datang dengan mujizat-mujizat palsu, menipu banyak orang. Jadi iblis hari ini itu adalah mengambil cara-cara yang dulu pernah Allah pakai, yaitu mimpi, penglihatan, membawa manusia kepada sebuah tuntunan yang tidak pasti lagi. Ya, mengabaikan Alkitab, padahal Alkitab itu sudah selesai, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Kehendak Allah baca Alkitab, bukan patokan iman kita itu pada mimpi, pada penglihatan. Nah, ini yang tidak dipahami. Ya, ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Nah, kita lihat ini ya. Saya mau ajak Anda untuk melihat ini. Satu slide lagi. Nah, Alkitab ya, setelah selesai ditulis oleh para nabi, para rasul, jadilah sebuah kitab yang sempurna. Jadi akhirnya tiba firman tertulis, Alkitab yang efektif, definit, dan pasti, yang tidak boleh ditambah, kurang, menjadi patokan alat ukur yang absolut, standar kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman mula kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan. Alkitab autografa, tulisan para rasul itu. Jadi Alkitab sudah menjadi ukuran dasar yang pasti, bagi doktrin yang pasti. Kalau iman kita dasarkan kepada mimpi, penglihatan, kepada macam-macam dongeng nenek tua, ini bahaya, justru iblis menyusup di situ. Kita harus mendasarkan iman kita kepada Alkitab. Sejak Alkitab selesai ditulis, maka proses pewahyuan dihentikan. Tidak ada lagi penambahan wahyu. Allah tidak lagi menurunkan karunia penglihatan, mimpi, dan yang lainnya. Makanya semua jabatan yang berhubungan dengan proses pewahyuan, misalnya nabi, rasul, berhenti. Tidak ada nabi lagi. Ya. Setelah Alkitab selesai ditulis, Yohanes di Pulau Patmos tahun 95 menulis titik, ya, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, amin di situ. Maka tidak ada lagi pewahyuan. Jadi penggunaan alat yang tak sempurna ditinggalkan dan segera ditiru iblis. Jadi alat yang sempurna, komunikasi Allah yang dulu itu seperti apa? Mimpi, penglihatan, undian, itu alat yang subjektif, yang waktu itu belum sempurna. Sampai kepada Alkitab sekarang sudah sempurna, ibarat itu undang-undang itu sudah digodok, sudah diselesaikan, sudah diketok palu. Inilah yang menjadi undang-undang hukum kita. Alkitab firman Allah satu-satunya. Jadi Allah hanya memakai Alkitab untuk menyelamatkan dan menuntun manusia. Yang menjadi patokan standar kebenaran itu bukan dongeng pendeta-pendeta, ya, bukan ya segala macam cerita isapan jempol pendeta yang ngaku dia dibawa ke surga lah, lihat ginilah, lihat begitulah. Ini jadi konyol begitu loh.
Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, banyak pendeta itu tidak sekolah teologi, hanya mengandalkan apa? Cerita-cerita dongeng isapan jempol untuk ngelabui banyak orang. Dan banyak orang itu bodoh, tidak pernah baca Alkitab, dia hanya mau dengar cerita-cerita seperti itu. Coba dia bilang tadi, rohnya dibawa menghadap Maha Kuasa. Di dalam Alkitab itu bilang, coba lihat, ada tidak dalam Alkitab itu ya, nabi, para rasul yang menghadap Allah yang Maha Kuasa? Tidak ada. Aduh, saya ini bingung sekali. Manusia berdosa, dukun begini, dipakai setan justru yang seperti ini. Coba kita dengarkan lagi dia mengenai, katanya dikasih tahu tentang resesi ekonomi, bagaimana solusinya. Nah, di situ saya diajak jalan di satu tempat, gitu kan. Dan di situ ada tirai dari atas ke bawah. Iya. Nah, di situ ada tabut perjanjian. Saya udah lihat tabut perjanjian, gitu kan. Nah, malaikat itu berkata, apa yang dilihat Musa tentang kemah suci adalah gambaran dari tempat itu. Jadi aslinya itu di surga. Iya. Yang dibuat Musa itu adalah gambaran dari situ. Nah, saya dengar suara awan kemuliaan, lagu itu Pak gitu. Nah, setelah awan kemuliaan, malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa. Nah, bahasanya juga bukan bahasa manusia. Nah, tapi ngerti, yaitu bahasa roh. Iya. Nah, Anda lihat lagi deh di sini. Ini kan bodoh sekali, kan? Malaikat bicara kepada dia bukan bahasa manusia, bahasa roh. Coba cek di dalam Alkitab. Kata bahasa aslinya itu glossolalia, glosa, bahasa lidah. Tidak ada kata roh, pneuma di situ. Ini terjemahan juga salah bagi orang karismatik sebagian ini. Bukan bahasa roh, bahasa lidah. Maka Kisah Para Rasul pasal 1, pasal 2 di situ bagaimana cerita tentang mereka berbahasa lidah, berbahasa asing, berbahasa bangsa-bangsa, orang Parsia, Elam, Mesopotamia, Mesir, Kapadokia. Tidak ada bahasa roh itu seperti apa? Yang sikalaba-laba, lama-lama asik gitu. Ini kan konyol, ini nipu orang, begitu loh. Malaikat bahasa roh dia ngerti, aduh, konyol sekali benar. Hanya orang bodoh yang mau mengikuti pendeta demikian. Setelah itu malaikat, karena kita mengertinya bukan dengan otak, pikiran, dan logika, tapi dengan roh. Ya. Roh. Nah, malaikat berkata, mari kau menghadap Yang Maha Kuasa. Nah, pada waktu saya menghadap Yang Maha Kuasa, kembali ke tangga emas itu lagu pujian penyembah seperti brau air bah. Dan di tangga itu ada sebuah tahta. Dan di tahta itu ada satu akibat yang menyinari seluruhnya. Karena di sana itu tidak ada matahari, bintang, dan bulan. Dan di sorga tidak ada orang mati ya. Yang ada malaikat dan Tuhan. Dan waktu itu yang di tahta berkata, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Jadi Yesus itu adalah Yahweh itu sendiri Pak Iban. Nah, akulah Alfa, akulah Omega. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenalmu, dan sebelum dunia dibentuk, aku sudah menetapkanmu. Nah, coba lihat di sini. Ini teologi yang salah, yang bodoh sekali, ya. Pakai kata Yahweh. Coba cek di dalam bahasa aslinya itu. Tulisan tetragrammaton JHVH itu Jehovah. Bagaimana ada kata Yahweh? Coba cek di bahasa asli manapun. Baik di Septuaginta, ya. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, Textus Receptus, Masoretic Text. Ya ini dia tidak paham bagaimana malaikat bisa bicara. Akulah Yahweh awal. Aduh, sarang konyol sekali. Bagaimana Allah yang Maha Kudus bisa ngomong sama dia naik ke surga, padahal manusia itu ditetapkan satu kali saja mati, kemudian akan dihakimi. Waduh, Paulus saja tidak sedahsyat dia itu kesaksiannya kalau begini. Ini lebih hebat-hebat ini iblis ini kalau begitu. Tuhan bicara sama saya, sebenarnya kau sudah waktumu dari sini, tapi karena engkau minta kembali ke rumah orang tuamu, umurmu kuperpanjang. Selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Maka dalam hidup ini selama saya hidup tidak mau main-main Pak Gilbert, karena dikasih pesan pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas bangsamu, hidupmu di masa depan.
dan tangannya gini, akulah alfa, akulah omega, tangannya gini. Nah, di situ saya lihat lubang pakunya ada di sini. Nah, sering kita kalau lihat gambar-gambar kan di sini Pak Gibran. Ya. Ini kan bodoh lagi. Allah itu roh, katanya tadi kan. Bagaimana bisa lihat lubang pakunya lagi buat tubuhnya? Aduh, kadang itu konyol sekali ya. Akulah alfa omega, lo abang pakunya dia lihat begini. Umur diperpanjang sampai berapa, bos? Aduh, bener-bener saya bingung kalau bagi model seperti inilah penyesatan. Bukan, tidak ada satu ayat pun bahas tentang Alkitab, tapi cerita-cerita isapan jempol yang kelihatan yang sebenarnya ini dongeng nenek tua. Nah, kita langsung saja coba lihat ya ininya apa dia bilang nubuat tentang ini resesi ekonomi. Nah, 20. Nah, dan ekonomi akan berhenti, stagnan, berhenti. Itu bulan Juni dan Juli. Setitik terang akan datang. Setitik terang di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Nah, disitulah saya diajak jalan satu tempat, itu lantainya emas. Dan disitu ada benteng. Bentengnya itu terbuat dari batu blue safir, batu rubi, batu emerald, batu jamur, batu-batu mulia. Tidak ada batu akik. Ini kayaknya ini ahli batu ini bisa tahu semua batu jenis-jenis itu apa di surga itu ya. Nah, aduh di mana Alkitab jelas. Aduh. Bisa paham dalam roh ini batunya jenis ini, batu ini. Wah, ini sebenarnya bohong semua ini. Semua batu mulia Pak Gibran. Ya. Jadi saya dapatkan gitu. Iya, sama ini masa krisis, ini tidak boleh investasi non real. Nah, karena tahun ini adalah deflasi, artinya daya beli masyarakat turun. Nah, kenapa kita harus beli tanah? Karena tanah tidak akan bertambah gitu. Dan waktu itu juga dijelaskan sama Tuhan bahwa beli tanahnya pun pinggir-pinggir kota. Ah, dia lihat. Sok jadi pakar ekonomi pakai nama Tuhan, bahwa investasi itu yang real, jangan yang non real. Ya. Beli tanah di pinggir-pinggir kota itu nggak usah dikasih tahu sama itu Jack Ma, Bill Gates, apa orang-orang kaya itu semua udah tahu. Bos. Investasi tanah. Ya mending kalau ada yang punya banyak duit. Sekarang pun kalau terjadi corona begini, apa dipakai itu? Justru online yang bergerak sekarang. Yang real segala tanah itu properti semua nggak jalan. Bisnis itu tidak ada yang mau beli. Yuk investasi tanah semuanya stagnan, tidak ada maju-maju. Ini penglihatanmu nubuat itu bohong, sok tahu ekonomi. Nah, coba kita dengar lagi. Dan itu supaya dijelaskan 2 mobil lewat. Semua dilewati pintu tol. Dan tanya Tuhan, untuk apa Tuhan? Karena Tuhan tuh ingin umatnya juga diberkati, bukannya umatnya miskin. Jadi tidak ada teologi harus Kristen miskin terus, tidak apa. Di tengah krisis itu, ini nanti harus memegang rupiah secukupnya saja. Nah, kenapa rupiah secukupnya saja? Karena tahun depan akan ada memulai inflasi. Jadi kalau saudara saat ini harus punya pikiran jangka panjang, memegang rupiah untuk sampai 2023 bagi yang punya uang. Kalau yang tidak punya uang banyak, saudara bertahan dengan apa? Belajar berkebun. Karena harga makanan makan akan naik Pak Gibran. Bodoh ini kan. Lihat bos di situasinya di mana, berkebun di mana. Di kota besar tidak punya tanah, bagaimana berkebun? Semua orang investasi main online, jualan online semuanya. Bagaimana berkebun? Orang mending mampu nyangkul, mampu ini. Aduh, kalau di kampung sih memang orang udah kebun. Gimana cara ini? Ngaku udah penglihatan rahasianya jadi berkebun. Nah, lalu dia nanti ngutip lagi tuh. Alpukatnya sekarang 40.000 sampai 50.000. Ah, lihat tuh. 1 kilo Pak Gibran. Dan juga kalau bisa punya empang atau apa untuk ikan. Dikaryakan semua. Hamba-hamba Tuhan yang tidak ada kesempatan untuk YouTube atau kesempatan untuk
offline online itu ya. Nah, bagaimana? Ya mereka harus punya kreatif, Berkebun misalnya. berkebun dan beternak. Karena Bos, itu tidak usah dikasih tahu. Hamba-hamba Tuhan di kampung itu norek karet, ya, nanam sayur, itu sudah kita lakukan sebelum kau ngomong begitu. Jadi sahabatku terkasih dalam Tuhan, bagaimana bisa ya Tuhan kasih informasi yang seperti receh begini soal ekonomi, yang sebenarnya kalau begini kecerdasannya ini Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, kalah sama itu semua investor-investor yang jago-jago bermain itu di online, di apa, Jack Ma bisa kaya dengan Alibabanya apa segala macam. Nah, makanya sahabatku yang terkasih, inilah model kalau pendeta yang seperti ini. Sok jadi pakar ekonomi, karena sok pakar ekonomi ndak jujur, ngakunya dikasih tahu Tuhan lagi. Lihat, kok Tuhan yang ngurus yang receh begini, ya. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, Anda hati-hati. Jadikan Alkitab itu sebagai patokan firman Tuhan, standar kebenaran. Jangan dengerin cerita isapan jempol, dongeng-dongeng yang ngaku-ngaku dapat penglihatan. Di komen YouTube saya ada yang bilang saya iri. Buat apa iri sama penyesat seperti ini? Bodoh, saya mau mendirikan iman saya, menjadikan Alkitab sebagai patokan iman saya, tetapi bukan berdasarkan penglihatan nubuat para pendeta-pendeta bohong seperti dulu. Corona berhenti bulan Maret lah, bulan April, nyatanya bohong semua. Masih banyak kan yang bodoh yang mau mengikuti dia. Itulah nabi palsu, nubuat palsu. Nah, ini adalah pengikutnya yang model-model seperti ini. Hati-hatilah, waspadalah sahabatku dimanapun Anda berada di akhir zaman ini, ya. Penyesat merajalela. Pastikan kita banyak berdoa, bekerja, ya, segiatnya, sekerasnya, apapun yang bisa diusahakan kita usahakan, tapi jangan lupa jaga iman kita yang paling penting. Jangan sampai engkau disesatkan. Karena engkau sampai disesatkan, maka engkau akan binasa selama-lamanya di neraka. Jadikan Alkitab sebagai satu-satunya firman Tuhan. Jangan jadikan Alkitab sebagai salah satu firman Tuhan. Kalau Alkitab salah satu firman Tuhan, berarti di Al-Quran ada firman Tuhan, di Tripitaka ada firman Tuhan, di mana-mana ada firman Tuhan. Di mulut pendeta ada, semua ada firman Tuhan, ngaku semua dapat firman Tuhan. Di Alkitablah satu-satunya firman Tuhan, ya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.